Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah yang banyak diminta oleh para sobat gudang desain di kolom komentar. Ukuran tanahnya adalah 8 dikali 12 meter. Kita akan sama-sama lihat dulu dari bagian tampak depannya, Kak. Nah, ini adalah tampak depan rumah kali ini. Selain tampak depan yang satu ini, Gede juga sudah siapkan dua alternatif bagian tampaknya. Jadi nonton videonya jangan di skip supaya ntar nggak kelewat ya, Kak. Untuk data-data rumahnya berdiri di atas lahan 96, luas bangunannya adalah 66 meter persegi. Budgetnya di kisaran 235 sampai 270 juta. Sekarang kita lihat penjelasan denahnya sebentar ya, Kak. Rumah yang Gede upload hari ini akan memiliki 3 buah kamar tidur, satu di bagian depan dan 2 di sisi kanan rumah. Selain itu, rumah ini pun akan memiliki area musola dan yang spesial akan ada area teras belakang yang mana Gede jadikan sebagai tempat makannya tuh, Kak. Keren loh teras belakangnya. Untuk aksesnya ada 2, satu langsung ke ruang keluarga, satu lagi ke ruang tamu. Untuk desain atapnya sendiri, Gede memadukan antara desain atap plana sesuai permintaan dengan gabungan beberapa kanopi kaca, di antaranya dari arah taman belakang dan dari arah ruang duduk yang ada di bagian depan kiri rumah. Untuk ketinggian atapnya ini bervariasi ya, Kak. Khusus yang di bagian tengah ini lebih tinggi dari atap yang di kiri kanannya. Ini Gede sudah sertakan ketinggian dari baloknya ya, Kak. Tinggal disesuaikan saja. Nah, sekarang kita lihat lebih detail yuk bagian tampaknya. Pada desain rumah kali ini, walaupun Gede tidak menyertakan pagar, tentunya Agandasista di benerannya boleh ditambahkan pagar. Yang sedang Agandasista lihat ini adalah akses-akses masuk untuk menuju ke dalam rumah. Ada akses samping dan juga akses utama yang di samping carport. Sementara untuk bagian tampaknya sendiri, di sini Gede memadukan antara pasangan batu alam dan bukaan jendela di bagian sampingnya. Ukurannya juga udah Gede sediakan ya, Kak. Nah, berarti pada alternatif yang pertama ini Gede kan memadukan antara cat outdoor dan juga pasangan batu alam. Pastinya tidak semua sobat Gede menyukai pemasangan batu alam di bagian tampaknya, maka itu Gede berikan 2 alternatif lagi. Alternatif yang kedua tampaknya kira-kira jadi seperti ini nih, Kak. Agandasista boleh ganti pasangan dinding batu alamnya dengan pasangan panel kayu, sementara untuk cat outdoornya tetap saja seperti yang alternatif pertama tadi. Kak Gede, kayaknya terlalu gelap. Kalau Agandasista merasa terlalu gelap, panel kayunya bisa juga diganti seperti ini nih, Kak. Nah, apabila Agandasista menggunakan panel kayu yang berwarna sedikit muda, boleh dikombinasikan cat outdoornya dengan warna yang sedikit gelap, agar tidak pucat bagian tampaknya dan menonjolkan warna kayunya ya, Kak. Jadi, di antara pilihan-pilihan yang udah Gede berikan, yang mana nih yang Agandasista paling suka? Coba nanti komentar di bawah. Sekarang kita lanjut turnya ya, Kak. Agandasista bisa lihat itu adalah pintu masuk utama yang berada di ketinggian 60 cm dari jalan yang ada di depan. Kalau Agandasista lihat di sisi kanan rumah, akan ada area carport yang udah Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Di mana di bagian belakangnya akan ada lagi bukan jendela double yang ukurannya Agandasista lebarnya tinggal kali 2 aja dari ukuran yang tadi sudah Gede berikan ya, Kak. Tepat di bagian samping dari carportnya, seperti tadi kita lihat ada akses yang menuju ke dalam rumah melalui pintu utama. Tapi kita tidak masuk lewat sana dulu ya, Kak. Kita akan masuk ke rumah melalui area teras samping yang sudah Gede buat di bagian depan kiri rumah. Untuk menuju ke teras sampingnya, kita akan melewati area taman yang memiliki ukuran 5 kali 2 meter, memanjang terus sampai ke ujung sana ya, Kak. Kalau Gede putar kameranya, kira-kira penampakannya seperti ini. Sobat Gede yang meminta ukuran ini menginginkan ada 2 akses masuk ke dalam rumah, di mana salah satunya mengarah ke bagian ruang keluarga dan yang satu lagi mengarah ke bagian ruangan tamu. Pada desain rumah kali ini, Gede buat desain ruang tamunya semi terbuka di bagian depan kiri rumah. Yuk sama-sama kita lihat area ruangan tamunya ya, Kak. Area ruangan tamu yang sudah dilengkapi dengan taman di bagian ujungnya ini, Gede desain dengan ukuran 2 kali 3,5 meter. Untuk kondisi yang seperti sekarang ini akan jauh lebih baik kalau kita menerima tamu di ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang bagus. Makanya Gede buat ruangan tamunya seperti ini ya, Kak. Nah, dari arah ruangan tamunya sekarang saatnya Gede mengajak Agandasista untuk melihat bagian interiornya, Kak. Sesaat Agandasista masuk ke dalam rumah, akan diterima di satu ruangan tengah, di mana di sini Gede desain sebagai ruangan duduk keluarga yang super nyaman karena dikelilingi banyak bukaan. Untuk ukurannya sendiri, Gede buat dengan ukuran 3 dikali 4 meter. Seperti Agandasista lihat, ruangan utama ini adalah sebagai pusat desain di rumah kali ini.
Gede akan coba jelaskan dulu ruangan-ruangan lain yang ada di sekitarnya ya kak. Kalau Aganda Sita lihat, itu di bagian sebelah kiri kamera adalah pintu menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Di sampingnya itu adalah pintu ke kamar tidur utama yang tepat bersebelahan dengan pintu lipat yang menuju ke area servis di bagian belakang. Kalau Aganda Sita lihat juga di sebelah kanan kamera, itu ada bukaan yang membawa Aganda Sita menuju ke area musolanya. Kak Gede, tadi kita masuknya lewat mana? Nah, kita masuknya lewat sisi sebelah kanan kamera ini ya kak. Sekarang Gede akan putar kameranya untuk menjelaskan yang sisi sebaliknya. Yang di sebelah kiri kamera ini adalah yang kita masuk tadi. Yang di sebelah kanan kamera ini adalah pintu masuk utama yang dari arah samping carport, di mana di antara keduanya akan ada pintu yang menuju ke kamar tidur anak yang pertama. Semoga cukup jelas ya kak. Sekarang kita intip sebentar yuk pintu masuk utama yang mengarah dari bagian carportnya. Ini kalau Aganda Sita lurus akan menemui area selasar di mana di sampingnya adalah area carport yang tadi sudah kita lihat. Tepat di bagian samping dari pintu masuk utama ini ada pintu menuju ke kamar tidur anak yang Gede desain dengan ukuran 2 meter dikali 2,5 meter. Memang kamar tidur anak ini tidak terlalu besar, maka itu Gede harus memberikan banyak bukaan di depan dan di bagian samping yang menuju ke bagian carportnya agar ruangan kamar tidur yang tidak terlalu besar ini tidak terasa sempit. Dari arah kamar tidur anak yang pertama ini, Gede mau ajak Aganda Sita untuk kembali ke ruangan tengah, ke ruangan keluarga yang tadi sudah kita jelaskan, untuk menuju ke bagian kamar tidur anak yang kedua yang berada di bagian belakang sofanya. Untuk kamar tidur anak yang di depan tadi, karena ukurannya tidak terlalu besar, cocoknya untuk anak yang lebih kecil ya kak. Sementara untuk anak Aganda Sita yang sudah remaja, bisa menggunakan kamar yang kedua ini. Karena kamar tidur anak yang kedua ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan yang di depan tadi. Ukurannya adalah 3 dikali 2,5 meter, di mana sudah dilengkapi dengan bukaan jendela double yang mengarah ke bagian carport yang sudah kita lihat di awal video tadi. Dari arah ruangan kamar tidur anak yang keduanya ini, kembali kita akan menuju ke ruangan keluarga sebagai pusat desain untuk membawa Aganda Sita melihat bagian kamar tidur utamanya. Area ruangan keluarganya sengaja Gede desain dikelilingi oleh kamar-kamar agar seluruh anggota keluarga bisa berinteraksi di bagian tengah rumah ini sebelum mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Nah sekarang kita lihat yuk area kamar tidur utama yang berada di bagian belakang kanan rumah. Untuk kamar tidur utamanya ini Gede buat dengan ukuran 3 dikali 3 meter. Sudah dilengkapi dengan bukaan yang menuju ke arah samping bila memungkinkan. Namun kalau misalkan di samping ada rumah orang, tetap jangan khawatir karena di bagian kaki ranjangnya Gede sudah siapkan satu bukaan besar yang mengarah ke bagian taman belakangnya. Dan sesuai permintaan sobat Gede, di kamar tidur utamanya juga ada kamar mandinya sendiri yang diminta dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari kamar mandi yang kedua. Untuk kamar mandi di kamar tidur utama ini Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 2 meter, sudah dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, dan juga area shower. Untuk bukaan jendelanya dibuang ke arah samping ke arah bagian gudangnya. Bagian gudang? Iya, di rumah ini juga ada bagian gudangnya ya kak. Karena di kolom komentar Gede baca sering ada yang minta kalau Gede selalu sertakan gudang di dalam desain rumah yang Gede buat. Nah sekarang kita kembali ke ruang keluarganya untuk melihat area musolanya kak. Untuk sobat Gede yang muslim, tentunya sebuah rumah belum lengkap tanpa adanya satu spot untuk area musola. Di rumah kali ini ada juga area musola yang Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Area musolanya sendiri ini tepat berdampingan dengan taman yang ada di samping ruangan tamu di bagian teras rumah tadi. Oleh karena itu, tepat di bagian samping dari musolanya, Gede berikan satu buah pintu geser sehingga kalau dari arah musolanya ini Aganda Sita bisa menuju ke bagian taman di samping teras tadi. Ukurannya adalah 2 meter dikali 1,5 meter ya kak. Di taman ini pun sudah Gede sediakan satu spot untuk Aganda Sita mengambil air wudhunya. Para sobat Gede yang sering menonton video dari channel ini pastinya tahu kenapa Gede letakkan musolanya di sini. Iya benar kak, supaya apabila ada tamu Aganda Sita yang mungkin ingin menunaikan ibadah sholat bisa menuju ke area musola tanpa melalui ruangan keluarga yang ada di bagian tengah rumah. Nah sekarang kita langsung menuju ke bagian belakang yuk kak. Memiliki ukuran 3 dikali 2 meter, ini adalah area ruangan makan yang Gede desain di bagian tengah belakang rumah. Area makan ini semi terbuka karena tepat di bagian belakangnya juga akan ada area taman belakang.
Untuk area dapur di desain rumah kali ini, Gede letakkan tepat di bagian samping dari ruangan makannya ini. Agar Nasista boleh tambahkan pintu antara ruangan makan dan ruangan dapur ini ya kak. Kalau di video Gede buat terbuka agar mudah dalam menyorotnya. Untuk ukuran dapurnya sendiri adalah 2 meter dikali 2 meter. Nah, seperti Gede katakan tadi, tepat di bagian belakang dari ruangan makan akan ada area taman yang dimana atasnya ini ditutup dengan kanopi kaca. Kanopinya ini ada kaki-kakinya sehingga masih ada rongga untuk pertukaran udara ke bagian atas rumah ya kak. Untuk area tamannya sendiri ini cukup panjang, 4,25 dikali 1,5 meter. Nah, kalau Agana Sista di rumahnya memiliki taman yang memiliki panjang 4,25 meter, enaknya mau didesain ada apa ya kak? Ada kolam ikan? Atau ada rak-rak untuk menaruh tanaman di dalam pot? Coba nanti komentar di bawah ya kak, agar Gede tahu untuk kedepannya bisa Gede desain seperti apa bagian tamannya. Berlanjut ke ruangan berikutnya adalah area kamar mandi yang Gede desain dengan ukuran 1,25 dikali 1,5 meter, di mana di bagian depannya Gede letakkan mesin cucinya ya kak, supaya rapi Gede letakkan berdekatan. Sementara itu, kalau kameranya Gede putar, di sisi yang lain dari area taman yang di belakang ini, Gede juga sudah buatkan lagi satu alur sirkulasi yang akan membawa Agana Sista ke area gudang di desain rumah kali ini. Di video kali ini Gede buat gudangnya tidak terlalu besar ya kak, agar tamannya bisa tetap memiliki space yang cukup luas. Untuk area gudangnya Gede desain dengan ukuran 1 meter dikali 1,5 meter yang masih bisa Agana Sista besarkan dengan memakan sedikit porsi area tamannya ya kak. Nah, setelah kita melihat area gudang di rumah ini, berarti keseluruhan ruangan sudah Gede kasih lihat. Semoga desain rumah 8x12-nya ini cocok dan sesuai permintaan Agan di kolom komentar ya. Apabila dirasa kurang oke, ini Gede berikan lagi 2 link ke desain rumah yang memiliki ukuran 8x12 juga. Mohon maaf ya kak kalau Gede ada kekurangan. Bantu like videonya dan bantu kenalkan channel Gede ke teman-teman yang lain. Tetap semangat menjalankan puasanya. Sampai ketemu lagi kak di video selanjutnya. Bye.